Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku tuh nggak mau bikin review atau yang lainnya, tetapi aku bakal menjawab seputar pertanyaan subscriber atau Q&A dari kalian semuanya tentang video aku yang satu ini mengenai kutil gitu. Jadi karena banyak banget yang tanya mengenai video ini, jadi daripada aku jawab di kolom komentar karena setiap aku jawab nanti kalian jawab lagi gak ada habisnya. Jadi aku bakal bikin video khusus menjawab seputar pertanyaan kalian yang ada di video itu. Jadi buat kalian yang baru join di channel aku, selamat datang. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Nah guys, jadi buat kalian yang belum nonton sama sekali videonya, kalian bisa langsung cek description box aku, nanti di situ ada linknya. Karena itu tuh kayak pengalaman pribadi aku mengenai bagaimana cara aku menghilangkan kutil di sekitar wajah gitu. Dan ini tuh sebenarnya nggak cuma bisa dipakai di wajah, melainkan di badan juga. Terus mohon maaf karena banyak banget pertanyaan yang nggak aku jawab. Sebenarnya di video itu udah ada semua, kalau misalnya kalian nonton dari awal sampai akhir. Cuman mungkin karena aku cuman ngomong gitu, nggak ada prakteknya, jadi mungkin kalian skip gitu ya videonya. Tapi di sini aku bakal jawab semua pertanyaan yang kalian tanya di kolom komentar tentang kutil, tapi yang nggak ada di video ya. Misalkan yang udah ada di video, aku juga nggak bakal jawab di sini karena sudah ada semuanya di situ. Nah, nggak usah lama-lama ya, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama itu ada yang tanya, Kak, sabun colek itu apa? Jadi sabun colek itu ya guys ya, bentuknya seperti ini, kayak krim gitu. Dan ini tuh biasanya dipakai orang dulu buat nyuci baju. Kalau sekarang kan ada yang bentuknya liquid sama deterjen bubuk gitu kan. Tapi yang aku pakai di sini untuk bahan menghilangkan kutil itu sabun colek yang pertama. Terus ada yang tanya juga sabun coleknya merek apa? Sabun colek merek bebas ya guys ya. Yang penting itu sabun colek. Sabun colek itu banyak banget mereknya, ada yang ekonomi, ada yang daya, ada yang apa ya, aku juga lupa. Pokoknya yang penting sabun colek, nanti aku taruh gambarnya di sini kok. Pertanyaan berikutnya itu ada yang tanya kapur sirih itu kayak apa? Kapur sirih itu biasanya kalau di aku itu untuk minang orang tua yang warnanya putih. Bentuknya krim gitu. Nanti aku taruh juga gambarnya di sini. Aku juga nggak tahu di tempat kalian namanya apa. Yang penting nanti aku bakal taruh aja ya gambarnya di sini biar kalian tahu bentuknya kapur sirih itu kayak apa ya. Untuk pertanyaan berikutnya itu ada yang tanya kalau misalkan pakai kapurnya itu selain kapur sirih bisa apa enggak ya. Jadi jawabannya tuh enggak, karena yang aku pakai di sini itu dua bahan, yaitu yang pertama sabun colek, yang kedua kapur sirih. Untuk pertanyaan berikutnya itu ada yang tanya, cara nyampurnya gimana Kak? Cara nyampurinya ya tinggal kapur sirih dicampur sama sabun coleknya. Jadi kalau aku sih pakainya perbandingan 1:1 gitu. Jadi kalau misalnya 1:1 itu artinya kapur sirihnya misalkan setengah sendok teh, nanti sabun coleknya juga setengah sendok teh gitu. Nanti kalian tinggal aduk aja biar jadi krim, lalu udah deh, selesai gitu aja sih, nggak susah. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada yang tanya pakainya berapa kali sehari. Kalau aku pakainya ya guys ya, dicatat aku cuma pakai sekali aja, dan itu pun aku nggak mengulang lagi gitu loh, karena sekali pakai itu aku udah hilang kutilnya. Untuk pertanyaan berikutnya itu ada yang tanya, Kak, didieminnya berapa lama? Kalau misalkan aku pribadi, aku tuh pakainya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur aku totolin ke area kutilnya, jangan sampai keluar dari area kutil ya. Ingat dicatat pokoknya di area kutilnya. Terus didiemin selama tidur dan dibilas di pagi harinya. Oke, next ya ke pertanyaan berikutnya. Selama diolesin, ditutup apa dibiarin aja? Saran dari aku, kalau misalkan kalian sudah pakai krim racikan ini, kalau sudah ditotolin ke area kutilnya, jangan ditutup ya guys ya. Ingat, jangan ditutup, karena kalau misalkan ditutup itu bakal melebar ke kulit yang sehat. Nanti lukanya tambah lebar gitu ya. Oke, next question. Ada yang tanya, Kak, kalau misalkan udah hitam terus dikasih lagi apa enggak gitu ya.
Sebenarnya tuh udah ada guys di video aku yang ini, cuman mungkin kalian tuh males aja gitu dengerinnya. Oke, nggak apa-apa, aku bakal jawab lagi ya di sini ya. Jadi kalau misalkan udah hitam itu jangan dikasih lagi, tapi setelah hitam kalian cukup pakai betadine aja untuk mengeringkan lukanya. Kalau misalkan udah kering nanti kan kelupas sendiri. Nah, kalian kalau sudah ngelupas tinggal dilihat deh apakah masih ada kutilnya apa enggak gitu. Next ke pertanyaan berikutnya, Kak, aku udah hitam, cuman masih ada dagingnya. Nah, pertanyaan seperti ini diinget ya. Kalau misalkan udah hitam tapi masih ada kutilnya, itu kemungkinan kutil kalian tuh besar guys, nggak kecil. Nah, kalian nunggu dulu ini sampai sembuh, sampai kering, sampai ngelupas, baru kalian tambah lagi atau ngulangin lagi dari step yang pertama ya. Ingat, dicatat. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ada yang tanya, Kak, nanti kutilnya itu lepas atau kempes ya? Jadi nanti kutilnya itu nggak copot atau lepas, tapi bakal kempes karena efek dari obat yang kalian pakai sebelumnya. Jadi setelah menghitam itu nanti kan mengering, nanti jadi luka kayak koreng gitu. Nanti pas kalian kopek itu udah nggak ada kutilnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya itu ada yang tanya, kalau misalkan kutilnya itu di dekat mata itu gimana gitu ya. Nah, di sini aku nggak menyarankan pemakaian obat ini di area sekitar mata, karena kulit di area mata kan tipis dan itu langsung menyambung ke saraf mata gitu. Jadi aku nggak menyarankan kalian untuk pakai di area situ ya. Yang punya kutil di area mata, kalian bisa langsung konsultasi ke dokter kulit atau ke dokter kecantikan. Itu sekarang udah ada cara mengatasi kutil di area wajah. Jadi pastikan ke dokter dulu, konsultasi, nanti tindakan selanjutnya untuk bagaimana kalian bisa rembuk sama dokternya. Next ada yang tanya, Kak, itu nanti bakal tumbuh lagi apa enggak? Selama aku pakai udah 2 kali pengalaman aku punya kutil di wajah sih enggak tumbuh sama sekali ya sampai sekarang. Aku tuh yang pertama punya kutil di sini. Sampai sekarang juga enggak tumbuh lagi. Terus yang kemarin yang aku bikin video kan aku punya kutil yang di sini. Tuh. Sampai sekarang juga nggak tumbuh lagi. Jadi insya Allah ini aman ya guys ya, nggak bakal tumbuh lagi kalau misalkan kutilnya tuh cuman kecil gitu loh, nggak sampai ke akar. Nah, beda kalau misalkan emang kutilnya tuh punya akar sampai ke dalam, itu yang butuh tindakan dokter lebih lanjut, nggak yang pakai obat ginian. Jadi obat ini tuh cuman dipakai di area kutil-kutil yang masih ringan aja gitu guys. Oke, untuk pertanyaan berikutnya itu ada yang tanya, Kak, kalau misalkan kutil di wajah itu lebih dari satu, cara ngobatinya gimana? Kalau menurut aku, cara ngobatinya satu persatu ya Kak ya. Jangan semuanya kalian totolin pakai obat itu, karena apa kan reaksinya itu bakal jadi koreng. Kalau misalkan semua wajah kalian penuh koreng kan juga kalian nggak pede kan kalau misalkan mau keluar. Jadi aku saranin ngobatinya satu persatu. Kalau misalkan yang satu udah sembuh, kalian bisa lanjut ke step kutil selanjutnya gitu ya. Untuk pertanyaan berikutnya ada yang tanya, Kak, cara ngilangin bekasnya itu gimana? Jadi kalau bekas itu kan emang lama ya guys ya, nggak bisa ditentuin kapan hilangnya. Kalau aku sendiri sih aku nggak pernah yang namanya nunggu sampai bekasnya tuh hilang itu kapan. Jadi ya sejalannya waktu aja. Nyatanya juga sekarang udah nggak ada bekas sama sekali di sini, karena kalau misalkan di wajah kan kalian pakai kayak perawatan skincare. Jadi perawatan skincare itu kan fungsinya antara lain bisa mengangkat sel kulit mati, bisa menyamarkan noda, bisa meratakan warna kulit. Nah, selama kalian pakai perawatan skincare itu, nanti lama-kelamaan juga bekasnya hilang sendiri. Beda kalau misalkan di badan. Di badan kan lebih lama hilangnya karena kalian nggak terlalu sesering pemakaian skincare di wajah daripada di badan. Akhirnya cara menghilangkan bekas di badan itu lebih lama gitu loh guys. Kalau aku sih nggak perlu kalian memikirkan bagaimana cara menghilangkan bekas, karena nantinya tuh bakal hilang sendiri ya. Pokoknya yang kalian pikirkan itu kutilnya hilang, udah itu aja. Jadi kalau kutil hilang kan nggak mengganggu penampilan sama sekali. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya guys ya. Ada yang tanya, Kak, ini tuh bisa buat ngilangin tai lalat apa enggak? Jelas bisa banget ya. Jadi ini tuh bisa untuk menghilangkan tai lalat sama kutil ya guys ya. Karena apa? Karena pertama itu yang membuat aku tuh pakai racikan ini tuh karena saudara aku guys. Jadi ceritanya saudara aku itu punya tai lalat gede di sini. Mungkin kan karena mengganggu penampilan, jadi nggak pede, akhirnya
dia pakai racikan itu untuk menghilangkan tahi lalat yang ada di bibir. Dan yang bikin aku kaget, kok bisa sih tahi lalat segede itu bisa hilang? Ternyata dia pakai itu, guys. Makanya dia yang nawarin aku, coba deh kamu pakai ini gitu loh, buat ngilangin kutil. Biasanya nanti bakal manjur. Terus aku coba buat ngilangin kutil aku yang ada di sini. Alhamdulillah kok hilang sampai ke akarnya. Padahal kalian tahu nggak? Aku tuh udah pakai merek Kalusol, aku tuh udah pakai bawang putih. Pokoknya berbagai cara aku pakai biar kutilnya tuh hilang. Tapi yang ada malah tambah gede, tambah tambah mengeras. Pokoknya lebih tambah banyak gitu loh kutilnya, tapi menumpuk sama melebar. Jadi kan aku takut, dan alhamdulillah sih saudara aku ngasih saran pakai itu dan hilang sampai sekarang. Jadi kalau misalkan aku punya kutil, aku tinggal pakai racikan itu lagi, udah selesai. Oke guys, jadi sudah selesai ya Q&A-nya. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan membantu menjawab pertanyaan yang selama ini kalian tanyakan. Pokoknya jangan skip videonya, jangan males nonton dari awal sampai akhir. Semua itu udah ada di video yang kalian tanyakan, itu sudah ada semua pokoknya. Pokoknya buat kalian yang belum nonton video aku yang ini, wajib dulu nonton, nanti baru kalau misalkan bingung nonton video yang satu ini ya. Nah, pokoknya buat kalian nih yang suka sama videonya, jangan lupa klik dulu like-nya, terus komen di bawah kalau misalkan ada request ataupun yang lainnya. Dan yang terpenting subscribe, terus nantikan video aku selanjutnya. See you, bye-bye.